Okay guys, hello, welcome everyone. Welcome back to podcast PPI Deventer. This is your host Fabian and I'm here with Hi, this is Arimbi. Hai semuanya. Akhirnya kembali lagi podcast PPI Deventer di episode kedua kali ini. Kita kedatangan tamu Bang Davi. Narasumber jauh dari kota, guys. Yoi, anak ibu kota, anak SCBD Wow. Amsterdam. Kenalin diri dulu. Halo, nama saya Davi Gibran. Saya habis lulus dari Belanda, sekarang kerja di Belanda juga. Wis, keren banget. Berarti lu udah tinggal di Belanda ini berapa lama, Bang? Gue tinggal di Belanda, sabar. Tapi 2023. Jalan 3 tahun berarti. 3 tahun itu. Jalan 3 tahun. Mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Tapi planning on stay here lebih I lama hope lagi. so ya. Hope so. Semoga aja. Berarti kalau lu 3 tahun berarti dulu lu berarti sempat kuliah di sini apa gimana Ya. tempuh pendidikan di sini? Gue pertama datang sini 2023, itu gue kuliah, gue ngambil S2 di sini waktu itu. Ngambil S2 di Ambil apa tuh? Ambil business management Business Management. di Deventer kotanya. Deventer. Oke, keren banget. Sekarang kerja bidang sesuai kuliah juga apa gimana tuh? Boleh lah spill dulu. Kan major gue kan bisnis ya. Oke. Bisnis kan wide gede. Kalau kerjaan gue sekarang lebih ke di banking industry. Oke. Ya, gue waktu kuliah belajar dikit finance tapi nggak into ke finance. Kalau nggak salah kan lu pada accounting finance Specifically. Iya, spesifik iya, kan. benar. Kalau gue enggak, tapi kebetulan dapat kerjanya di banking industry, terus kerjanya juga ada di finance juga, terus kerja di operationnya juga, jadi kayak banyak deh gitu. Oke, berarti kalau boleh tahu nama company apa, Bang? Apa? Di sini gue dapat opportunity kalau di BNI, tapi BNI Amsterdam. Branch Amsterdam Branch berarti. Amsterdam. Keren banget. Ya sih, biasa aja sih. Keren Gak usah lebay anjing. SCBD Pengen kok nyusul korporat. deh. Udah korporat. Berarti lu kan sempet masters di sini. Master. Sebelum lu ngambil masters, lu emang dari S1-nya langsung lanjut ke S2 kah pas punya working experience? Jadi dulu gue masuk S1 2018, kelar itu 2028. Tua juga lu ya, Bang? Gue baru cuma beda 2 tahun aja. Sorry. Oh, iya. Enggak, gue kuliah gue kecepetan. Oke. Berarti pinter nih, guys. Gue ngomong Langsung cepet. Enggak, gue kuliah pertama S1 2018 sampai 2021. Oke. Kelar gue S1, gue apply paralel. Apply beasiswa S2 sama apply kerja. Terus di situ keduluan dapatnya yang kerja dulu. Oke. Beasiswanya gue nggak dapet, jadi ya udah gue ambil kerja dulu 1,5 tahun di Indo. Oke. Terus pas lagi kerja gue nge-apply beasiswa sama S2 juga. S2 nya gue dapet beasiswa tapi pas dihitung-hitung kayak masih mahal. Akhirnya ya udah gue ambil keluar, gue akhirnya ambil S2 di sini. Oke. Jadi gue sempat kerja di Indo 1,5 tahun di e-commerce industry lah, pokoknya salah satu e-commerce Salah platform satu di Indo. e-commerce di Indo. Bidangnya juga sama. Maksudnya kayak tadi kan banking Nggak beda. finance gitu. Nggak beda. Ini- Gue di Indo itu e-commerce kan. Dia kalau ini kan gue banking kan. Iya. Di e-commerce gue di business development waktu itu. Oke, I see. Bagian BD. Begitu. Aduh. Karena kan lu so far lu berarti udah pernah bekerja di dua negara nih, satu di Indonesia, Coba Di- culture-nya tuh gimana iya tuh? di Beda kampung lu, di culture-nya. negara lu sendiri dan di luar negeri, terutama di Belanda. Lu ngerasa ada perbedaan kah in terms of culture-nya, working environment-nya gimana? Sebenarnya kalau culture gue belum bisa ngebandingin banget sama Belanda karena tau juga kerjaan gue yang sekarang kan gue di BNI. BNI kan BUMN Indonesia ya. Yep. Tapi mungkin environmentnya gak kayak di Indo banget. Kalau di Indo dulu kan gue kerja kayak apa ya, hierarchy banget. Oke, very Oke. hierarchical ya? Hierarchical banget. Nah tapi kalau di sini tuh gue sama atasan gue kita kayak deket, kita kayak bisa sharing Yang bareng. gak ada gap lah ya? Gak ada Lebih gap. slow lah ya. Iya. Terus kalau emang waktu kerja ya kerja. Terus kalau emang lagi istirahat ya udah, jangan ada kerjaan, dulu istirahat. Gitu. Oke.
ya udah jadi kayak tinggal tanggung jawab masing-masingnya. Kalau udah kelar lu udah bebas mau ngapain. Tapi ceritanya lu bisa masuk ke kerjaan lo yang sekarang tuh gimana sih? Biar siapa tahu ada tips and triknya buat kita yang abis ini mau cari kerja. Iya, kan kita nih bentar lagi Bentar ini lagi kita lulus. udah tahun keempat nih kita info locker dong Info Bang. lokernya dong, loker ibu kotanya gitu. Enggak, sebenarnya gue di sini pun juga belum yang kayak permanen, kerja permanen. Jadi di sini kalau lu kuliah di Belanda kan setelah lulus lu dapat visa kan. Oke. Ada kayak kalau di UK sebutnya graduate visa. Tapi kalau di sini di Belanda kan sebutnya Zoekjaar kan. Zoekjaar. Ya. Nah kalau di Belanda nih sayangnya kita cuma dapat setahun. Kalau UK itu dapat 2 tahun setelah lu graduate. Nah kalau di sini kita cuma dapat setahun namanya Zoekjaar. Nah sekarang perusahaan gue ini masih menggunakan Zoekjaar gue. Oke. Jadi kalau di Belanda itu kalau ada expat yang high skill mau di hire sama perusahaan, mereka tuh kan harus bayar lumayan gede. Dan kebetulan banget BNI di Belanda ini mereka ini belum 100% banking gitu loh. Oke. Jadi mereka tuh belum ada banking license-nya. Di sini tuh jatuhnya disebutnya masih RO, Representative Office. Oke. Dia belum BV atau belum branch. BV itu kayak PT. Kalau di Indo kan seperti PT, kalau di Belanda kan BV gitu. Yep. Nah, mereka belum gitu hopes projectnya salah satu project sekarang untuk mendapatkan banking license. Nge-establish fully banking Iya, ya di jadi sini. fully banking untuk bisa dapat izin ada perjual banking di Belanda. Tapi Oke. karena sekarang belum ada dan perusahaan gue belum bisa nge-sponsor gue, jadi ya gue tetap nge-apply tempat lain in the meantime juga gitu. Oke. Berarti sekarang masih proses nyari-nyari tempat lain yang Sekarang bisa tetap sponsor masih, juga. Iya, sekarang tetap masih nyari-nyari yang bisa ngasih sponsor. Tapi kalau misalnya nggak bisa pun, kan Zoekjaar gue habis di Oktober. Oke. Kayak 2-3 bulan terakhir gue bakal, karena gue emang pengen stay, gue bakal kayak cari plan gimana cara tetap bisa stay legally ya. Oke. Yang documented, bukan yang undocumented gitu. Ya tapi itu kayak lumayan tricky sih sebenarnya. Emang agak susah karena mereka kebanyakan tuh minta requirement-nya yang bisa bahasa Dutch. Apalagi major gue di bisnis kan. Bisnis kecuali kalau lu kayak lebih ke data atau kemana atau IT kan lu gak ada interaksi sama orang. Oh, iya. Kalau di sini karena ada Ketemu klien ya. iya, kayak ada klien. Kalau lu marketing lu harus kayak lu bisa ngomong, Yep. lu bisa kayak nge-pitching orang kan lu harus jago communication juga. Nah, Betul. di situ Dutch skill-nya diperluin, sedangkan gue Dutch ya masih Coba dong, zero. spill dikit Ya, dong, spill Dutch. Coba gue gak bisa anjir tuh jangan gitu cuy. Bisa. Gak bisa anjir. Kenalin nama aja coba pakai Dutch. Gak bisa gue. Gue tuh cuma bisa alsjeblieft, Ah. It's makkelijk. makkelijk, gitu-gitu aja. Dankjewel. Goedenavond, gitu aja udah. Gak bisa gue. Berarti komunikasi sama teman-teman kerja sejauh ini juga masih ada bahasa Indonesia gitu atau gimana? Nah, di kantor gua yang gue bilang tadi gara-gara BNI ini belum Fully punya banking established gitu ya? license-nya. Jadi emang dari Indo tuh sebutannya RO, Representative Office, dia itu cuman bisa nge-hire 2 orang. Nah, jadi 2 orang ini yang megang Europe di luar UK ya. Oke. Karena UK BNI kan udah punya branch sendiri. Dia kalau UK itu udah branch. Dia udah sendiri, dia udah nge-hire banyak orang. Oke. Kalau di Belanda karena belum ada, jadi gue tuh literally kayak cuman gue sama chiefnya di Eropa, kayak chiefnya Belanda. Jadi kerjaan gue sama atasan gue itu literally kayak ngerjain semuanya jadinya. Jadi nggak fokus ke satu scope gede. Ngerjain finance iya, abis itu ngerjain strategi iya, ngerjain forecasting iya. Berarti kalau lu ngomongnya gitu, workload lu untuk sekarang lumayan banyak dong Bang. Dibandingkan lu pas, maksudnya kan dulu sempet bekerja Iya. tapi specifically di business development. Ah. Kalau sekarang scope-nya lebih banyak, maksudnya lebih banyak nih lu ngerjain apa tadi semuanya. Iya, tapi gue Operationnya. merasanya waktu di Indo malah gue kayak kerjanya lebih capek somehow. Gue nggak ngerti ya. Karena waktu di Indo kan ya gue karena di e-commerce mereka kan kayak ada double date kan istilahnya. Itu kalau lagi double date itu kerjanya bisa sampai kayak subuh jam 4 sampai jam 3 pagi. Double date nih yang kayak lagi 99, Iya, lagi 9, 10. Oke. Kalau lagi kayak gitu kan kerjanya, dan itu ngebikin sistemnya kan kayak 2-3 minggu sebelum, terus di hari H juga kita harus maintain. Nah dia jadi kayak 3 minggu sampai 3 minggu sampai si double date nya, wah itu pusing banget. Gila ya. Gila. Tapi kalau sekarang walaupun gua ngerjain semua, tapi ya udah enak aja gitu, nggak Iya. beban gua ngerasanya. Oke. Begitu. Tapi berarti lu dapet info dari mana tuh kok lu bisa 2 orang ini dari
menurut gue harusnya sekian banyak yang mau ngelamar ke situ nggak sih? Dan Oh lu iya. yang kepilih. Gue nggak tahu ya. Gimana tuh? Sebelum gue dapet nih, kan gue kelar kuliah itu di bulan, gue submit tesis tuh September tahun lalu. September 2024. Oke. Gue submit tesis ya, gue lulus di September, tapi gue belum ceremony graduate ya. Oke. Nanti gue ceremony nanti. Nah di situ gue udah 2 bulan sebelum gue nge-submit tesis, gue udah nge-apply. Mulai nyari. Jadi hampir selama 6 bulan lah. Oke. Gue dapet tuh di bulan Februari yang BNI sekarang. Oh. Nah sebelum itu tuh, wah gila, itu rejection letter tuh udah makanan sehari-hari cuy. Tapi mostly lu waktu itu nge-apply-nya emang kebanyakan company sini kah apa Semuanya juga? kompetisi ini terus gue. Oke. Nah terus gak tahu kenapa info dari temen gue di Amsterdam, BNI lagi buka tuh, coba lu apply aja. Tapi dia nggak buka kayak di website ya. Jadi kayak orang BNI-nya kayak nge-share ke PPI aja gitu loh. Oke. Ini kalau ada apa mau itu apply ke email ini requirement bla 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 bla, ya gue kayak nothing tulus aja, gue coba-coba ya, tau gue juga lagi ngerjain apa apply juga. Oke. Terus nggak tahu kenapa kayaknya dari screening gue dapet. Terus di keren banget. kan bangga baru screening cuy. Oke. Tangan dulu lah Iya, gitu. iya, oke. Sorry. Gimana sih? Terpukau sama Iya, ceritamu ini. terpukau. Keren banget anjir. Ya udah dari situ interview, terus ya dikasih tahu nanti kerja bla bla bla. Kalau nggak salah katanya tuh ada sekitar 30 apa berapa ya, 25 atau 30 CV, terus diambil 7 orang buat Oke. ke interview. Terus dari 7 orang itu diambil lagi 2. Nah 2 itu ntar baru kayak dipilih siapa. Ya gue nggak tahu juga ya, rezeki aja Ya, kali. rezeki ya, Kok lebih alhamdulillah. hoki mungkin sih. Enggak lah rezeki Rezeki itu cuy Rezeki itu. mungkin, lebih ke rezeki. Keren. Keren. Dapat di situ ya udah. Kan dari tadi nih kita ngomonginnya serius banget nih tentang kerjaan. Mungkin ini ada lu sharing deh sekarang Bang, lu apa punya hobi kah mungkin atau enggak lu selama di Belanda ini lagi suka apa, punya interest apa gitu. Ya, gue di Belanda gue cuman aktif olahraga doang sih, olahraga basket, sama gue ikut klub boxing di Belanda. Oke. Di kota gue. Kemarin denger-denger ada yang masuk final nih basket. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Coba dribble Bang, dribble. Bacot anjir. Gak ya, kalah gue di final anjir, gue sih dibawa ke sini Tapi udah masuk final, berarti lu udah Enggak. Berarti iya. setelah melawan berapa orang loh, berapa tim loh dari PPI lain. Gila, keren. Emang pencapaian ini udah masuk korporat ibu kota. Lebay banget sumpah. Sumpah lebay banget anjir. Aduh, Agak ngejilat sih Udah sebenarnya. jilat tuh anjir. biarin follower abis ini. Oh. Enggak, tenang aja kalau gue dapet kerjaan ntar ada lah ya follower. Santai-santai. Oke. Aduh. Berarti kan sekarang lu tinggal di Amsterdam ya? Enggak, gue sebenernya bukan Amsterdam sih. Di mananya? Lu pada lebay aja. Ah, Gue lu di Amsterdam, gue di Amsterdam. Kan lu yang ngomong lu pindah Amsterdam. Iya. Iya. Gue kayak di Indo tuh. Jelasin coba Amsterdam di sini nih. Gue di Indo, Mananya? gue di Indo kayak di Bekasi. Gue di Bekasi tinggalnya. Bukan di Jakarta. Bekasi Amsterdam gitu. Kan kalau Amsterdam tuh kayak Jakarta Iya. Oke. Gue di Bekasinya. Ya tapi kan masih deket Bang. Ya iya, tapi gue nggak di Amsterdam. Nama kota gue tuh Hoofddorp anjir. Orang Bekasi kalau ditanya lu tinggal di mana, orang jawabnya Jakarta. Iya, tetep, orang Bekasi anjing. juga mau kalau mau main kemana mainnya ke Jakarta. Iya, lu Enggak. juga kan? Soalnya kalau gue bilang Hoofddorp, orang tuh kebaca bilang, di mana Hoofddorp? Gue capek. Padahal itu kayak cuman dikit banget sama Amsterdam. Jadi kayak ya udah gue bilang gue di Amsterdam Berarti anjir. masih Amsterdam. Belum enggak. Enggak, gue bukan Amsterdam Yo, cuy. tapi kan tiap hari bolak-balik Amsterdam nggak sih kerjanya di Amsterdam? Karena kantor gue di situ. Ya udah tetep aja orang ibu kota berarti. Iya, tetap deket ibu kota Orang lah. ibu kota. Kita Tahu- mah orang desa Iya, soalnya. kita mah desa. Aduh. Tapi in terms of living, lu maksudnya di Hoofddorp yang deket ibu kota apa? Kota yang gede gitu Amsterdam sama kan lu pernah tinggal di Deventer juga ya Bang? Ada perbedaan gitu gak? Ya jelas lah, beda banget. Apa tuh? Dari pace beda. Oke. Kalau di sini kayak enak, tenang. Slow living gitu, ya? Slow living. Dan kan banyak yang tinggal juga orang tua Orang kayak di tua, Jakarta Benar, kan. betul. benar. Tapi lu kalau udah di Amsterdam ya sama aja lah, lu di Jakarta. Pace orang Jakarta kan kayak gila cepet banget cuy. apa-apa Di harus Amsterdam juga jadinya sama aja, kayak apalagi kalau lagi rush hour, aduh pusing, rame banget. Harus cepet-cepet. Tapi kalau buat tinggal sih gue sebenarnya lebih enak di Deventer karena lebih tenang. Karena lebih santai ya. Lebih santai. Karena ada kita juga gak sih? Ya, Iya. ada teman-teman gue di sini. Makanya.
Ini jilat balik guys. Anjir. Berarti hobi lu nih kalau weekend gitu di Amsterdam kan udah misah nih sama kita ngapain? Lu juga weekend kan kita jalan-jalan bareng terus ya. Iya, ya kan. Akhir-akhir ini kan lagi pada nggak jalan nih. Iya. Nah, lu ngapain tuh kalau weekend? Kayak istirahat aja kah? Karena kecapean kerjaan lu atau gimana? Enggak Kita sih, nggak tahu. gue lebih kadang-kadang gue suka cabut aja sendiri kalau lagi gabut. Kemana tuh? Ya. Keliling Amsterdam aja? Keliling aja udah lihat-lihat terus ke kanal-kanal udah gitu doang. Sendirian anjir. Makanya enggak Kok sedih gitu sih? sedih lah gue Ceritanya ada sedih. temen anjir di sono. Oh, ya makanya Ya. kesini aja. Ya udah doain gue dapet locker di sana juga nggak sih? Doain gue juga Amin. Gua bang. juga Siapa nggak tahu sih bisa nyusul lu maksudnya. kan. Benar. Amin. Aduh. Ngomong-ngomong info locker, lu ini gak punya tips and trick nih buat teman-teman either nanti yang mau lulus kek atau teman-teman dari Indonesia yang mau ngeplay kerjaan di sini, ada tips and trick Tapi gak, gitu Bang? ya, lu kalau nanya gue nih, gue ngerasa gue kayak belum capable untuk ngasih itu Ya, cuy. nggak, Karena nggak gue juga, apa-apa, tapi- karena gue juga masih cari yang bisa ngasih sponsor gitu loh. Jadi Ya, kalau misalkan sesuai sekarang, pengalaman lu Iya, aja. sesuai pengalaman lu aja. kalau pengalaman gue nih ya, Betul. Ya, dengerin. pokoknya lu nge-apply itu jangan pas lulus. Oke. Lu nge-apply itu minimal banget 3 sampai 4 bulan itu udah telat. 3 sampai 4 bulan sebelum lulus. Sebelum lulus. Itu lu udah paling telat udah mulai nge-apply. Maksudnya kayak lu targetin aja sehari atau seminggu lu nge-apply berapa. Kalau dulu sih gue sebelum gue dapet kerjaan yang sekarang, Oke. seminggu itu gue harus dapet 150 ngasih Oh, apply 150 dalam seminggu. Itu paling ya dari total gue selama 5 bulan seminggu 150 dapat interview cuman 3 kali. Dapat interview cuma 3 kali dan itu satunya di Belanda, satunya di US sama 4 kali sorry. 2 Belanda, 1 US, satunya apalagi gue lupa. Ya pokoknya dari situ deh, di Eropa juga. Oke. Nah, udah dari situ doang. Nah, habis itu dari 4 itu ya itu dapetnya cuma 1. Sampai sekarang belum ada panggil-panggilan lagi. Tapi karena sekarang gue udah kerja jadi kuantitasnya lebih sedikit gue bisa ngapainnya paling kayak seminggu gue cuma bisa ngapain kayak 10 15 Oke. karena masih ada kerjaan yang harus dikerjain kan. Tapi dulu waktu masih nganggur cuman part time doang setelah lulus ya itu gue bener-bener jor-joran terus ngapain Jalan terus dari itu ya. dari pagi Vacancies. sampai masuk part time. Sebelum part time itu gue nge-apply terus udah gitu doang kerjaan gue dulu sampai Jadi, bosen anjir. Hidup di Belanda ini emang sibuk banget gitu ya. Berat Sibuk sih. loh. Tapi bener kalau mental lu kalau mau tinggal di sini dan lu mau lama di sini mental lu harus kuat sih. Tuh, dengerin. Oke. Dengerin Mental lu harus kuat. sepuluh Kalau guys. mental lu yang kayak aduh masih tergantung ini itu, aduh kayaknya lu bakal kelar sih. Dengerin senior. Baca tadi. Ngomongin Bangsat, mental berarti anjir. preparationnya kita sebagai apa yang mau mencari kerja tuh kita harus ngapain nih bang? Ya. Harus siap apa kah? Oh. Harus tempat tinggal? Terus Oh iya, apa? kalau ya itu kan kalau mau abis lulus kan lu ada yang Zukiar kalau lu mau stay Iya. kan. Kalau Zukiar itu kemungkinan besar kalau lu kuliah di sini udah pasti keterima. Tapi kan pas dokumen background dicek, ya at least lu harus ada 3. Harus insurance lu harus benar. Oke. Habis itu lu harus udah lulus, dapat ijazah atau kayak surat dari kampus. Sama yang satu lagi lu ada address di sini. Kayak FYI juga di Belanda kan susah banget kan nyari Lagi Benar, housing crisis ya? susah lagi housing banget. crisis kayak dari Susah gua banget. zaman datang pun sebutannya udah susah dari Iya. 2023 gua datang itu udah susah banget cari ya apalagi sekarang gitu kan. Iya, betul. Benar. Nah dari 3 itu kalau itu udah ada terus lu apply harusnya sih lu oke aja. Nah habis itu pas sudah lagi nge-apply di Belanda itu kebanyakan orang pakai LinkedIn. Oke. Kayak ya 90% lah perusahaan tuh ngeliat nge-reach out pakai LinkedIn. Jadi ya lu bagusin LinkedIn lu aja. Jadi kalau LinkedIn lu bagus kadang-kadang sih ada aja lah HR yang suka nge-approach lu nge-reach lu Oke. gitu. Gue juga waktu itu beberapa ada yang nge-reach tapi ya nggak lanjut aja gara-gara ya itu Dutch itu yang di Ada requirement bisa bahasa Dutch ya itu iya ya? jadi mendingan saran gue waktu lu sekolah di Belanda lu di kampus kan suka ada tuh kelas bahasa Belanda. Iya. Dulu tuh gue ikut. Oke. Tapi lu tau lah karena itu gratis. Iya. Dan kita masih sebagai mahasiswa masih udah santai. Jadi gue nggak ada rasa tanggung jawab untuk sampai Benar, selesai. benar-benar. Dan disitu gue nyesel. Itu salah gue di situ dulu. Kalau misalkan itu gue kelarin, at least gue dapat sertifikat A1, S1 atau sampai A2, at least itu bisa ngebantu gue untuk lebih gampang cari kerjaan.
Jadi yang mau kuliah di sini terus ada mau planning buat kerja, pas lagi kuliah kalau bisa belajar Belanda juga. Bisa Dutch juga ya. Iya, karena itu benar-benar ngebantu banget ya. Even though walaupun lu dapet di Amsterdam semua pakai bahasa Inggris, tetap aja requirements itu mereka butuhnya Dutch, walaupun nggak kepake nanti Dutch-nya. Iya. Walaupun Dutch nggak kepake, tetap aja anjir mereka butuhnya Dutch dulu. Abis itu di dalamnya ngomong bahasa Inggris tapi itu kadang-kadang gue suka, aduh sayang banget. Malah gitu. itu juga yang jadi bikin susah gitu kan. Iya, itu yang bikin Buat susah. nge-price itu. Tuh guys, dengerin ya. Kalau Dengerin kalian sepuh. ada yang mau cari kerja atau mau ngelanjutin petnya kayak Bang Davi, Betul. dengerin tuh tadi tips and trick-nya. Berarti lu udah hampir 3 tahun ya di Hampir lah. Belanda itu. Iya Udah- 2 tahun. Udah sempet pulang-pulang Indo. Gue tuh pulang waktu gue sekolah gue pulang 2 kali. Oke. Waktu gue masih sekolah. Terakhir Tapi itu pun juga kayak unplanned sih pulang. Jadi kayak nggak tahu nggak diplan aja kayak tiba-tiba pulang gara-gara ada urusan. Nah dari semenjak selesai itu sampai sekarang udah setahun lebih lah, hampir setahun lebih itu gue belum pulang. Terus gimana? Homesick gak sama Iya lu. Indo gitu? Enggak Kangen homesick Indo? apa Bang? Enggak kangen makanannya. Iya. Ya itu Ada yang lu kangenin dari di Indo itu? kangen lah pasti gila. Tapi gue kangen. Tapi gue lebih ke kalau pulang sekarang gue masih malu. Kenapa malu? Bang? Kan lu udah lu udah keren Iya udah. Bacot, anjir. Lu bisa pulang Kan nih gua ke bilang, Jakarta. anjir. Gue dapet tuh mereka masih pakai, kecuali kalau gue udah dapet yang kayak permanen nih. Oke. Nah, at least gue pulang tuh ada yang bisa gue banggain. Ini lah gue udah bisa nih. Jadi kalau sekarang gue tuh pulang, gue masih malu karena gue masih belum mencapai target istilahnya. Duh, dia kalau pulang malu ke siapa ya? Ya Kan malu lu- aja cuy sama keluarga anjir. Tapi lu Kan kalau ditanya bisa, orang, iya. ditanya orang, lu sempet kerja di Belanda di mana? Iya kerja gue di BNI Amsterdam. Itu aja orang tuh kalau nggak tahu tuh Iya. ya, orang kalau denger udah kayak anjir kerja BNI-nya di Amsterdam. Iya lu Keren BNI banget. cabang mana? Oh iya gue sih Amsterdam ya. Tuh, Amsterdam. Bisa Bacot, gitu. anjir. Gak gitu Jo. Makanya gue gak pulang ya. Gue pokoknya gak bakal pulang once kalau gue berarti kalau misalnya gue kan visa gue kan Oktober. Apapun itu setelah Oktober kalau gue masih bisa stay, berarti gue kayak dapet cara untuk bisa stay nih di sini. Nah itu mungkin gue baru pulang. Oke. Ya, Jadi semoga ada ya. sebelum itu gue bakal tetap fokus nyari dulu sampai benar-benar pakem gue di sini baru gue pulang. Ya semoga targetnya pokoknya tercapai ya itu Amin, semua ya. amin. Semoga dilancarkan jalannya. Amin. Oke, karena mungkin last question nih. Kalau disuruh milih, Oh. lu lebih mending kerja di Indonesia apa kerja di Belanda, Bang? Nah, lo gimana tuh? Aduh, sebenarnya kalau enakan ya kalau mikirin keluarga atau makanan enakan di Indo lah jelas. Tapi Iya. kalau mikirin realita hidup, kayaknya lebih make sense untuk kerja di Belanda. Oke. Ya pertama dari gaji, kan gaji sih jauh banget sama Indo. Tapi kan nanti pasti banyak nih nanti yang bilang, iya lu gaji gede tapi kan pengeluaran juga gede. Expense-nya juga Bener-bener. banyak. Expense-nya juga banyak, bla bla bla. Ya emang bener, tapi cara hitungnya tuh nggak kayak gitu. Yeah. Cara hitungnya tuh kalau di Indo UMR lu 4 ya kayak 5 juta. Habis itu lu ya lu bisa nabung berapa sih? 2,5 let's say atau 3 juta. Untuk lu dari 3 juta lu untuk bisa beli iPhone 16 Pro Max itu lu butuh berapa bulan? Bener, Betul. bener, Sedangkan bener. kalau lu kerja di sini ya udah UMR sini walaupun lu mahal iniannya dalam 2 bulan kerja atau 1 bulan kerja udah kepotong sama Pajak. tax bla 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 ya lu masih tetap bisa beli 16 Pro Max gitu loh. Cara ngitungnya itu begitu aja gitu Bener loh. lagi. Bukan kayak gaji gede habis itu pengeluaran gede ya enggak gitu. Yeah. Makanya gue bilang lebih make sense di sini dan untuk mendapatkan aset di Indo kayaknya lebih enak untuk lu kerja di sini. Sebelum 30 ya, sebelum umur 30 Oke. lu mau beli rumah misalkan atau lu mau beli apartemen. Ya lebih make sense kalau lu kerja di sini. Habis itu lu umur 30 lu beli tuh rumah tuh di Indo. Itu gampang itu harusnya. Oke. Semoga ya bisa kayak gitu Amin. jalan kita semua Amin, ya ya. Allah. Amin, Semoga. amin. Aduh. Jangan lupa info loker ya nanti. Aman beli. Dua. Aman beli. Dua. Aman. Mungkin segitu aja podcast PPI Deventer kali ini. Gue dan Arimbi mau ngucapin makasih banget buat Bang Makasih udah Davi. jauh-jauh ke Udah Deventer. jauh-jauh ke Deventer. Semoga kita bisa main-main lagi. Jangan lupakan kita, Bang. Jangan lupa makan. Oke, mungkin Ada kata-kata
Iya, kata-kata terakhir terakhir nggak nggak? buat teman-teman yang bakal nonton ini nanti. Apa Atau mau titip salam ke siapa? Titip Iya, salam. Gak ada tuh salah-salah. Mau semangatin aja gitu. Ya pokoknya lu yang mau kuliah ke sini, mau kerja di sini, ya lu ya berjuang aja lah udah. Yang penting lu coba dulu. Kalau nggak dapet, ya udah at least lu udah coba kan. Betul. Oke Itu aja deh. lah. Gila. Keren Mungkin- banget kata-kata penutup. Mungkin segitu aja podcast PP Deventer kali ini. Semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya. And bye-bye. Bye.